Bapak Ibu, di awal tadi saya sudah sampaikan, tetapi karena belum banyak yang hadir, pada kesempatan ini saya menyampaikan ulang dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin jika selama kebersamaan kita mulai dari Asyifa ini ada berdiri sampai sekarang ada hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, baik ucapan saya, perilaku saya, sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi dalam kesempatan Syawal ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, teriring doa, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa yang khablum minallah maupun yang khablum minannas. Sehingga makna dan hakikat Idul Fitri betul-betul dapat kita raih dan kita peroleh, bahwa saat ini kita betul-betul kembali kepada kesucian. Sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, suci, bersih, dengan tanpa punya dosa sama sekali. Itu doa dan harapan kita. Bapak dan Ibu sekalian, memang tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, sealim apapun orang, dia pasti masih melakukan dosa. Jadi sealim apapun seseorang, dia pasti masih melakukan dosa. Tidak tahu dosa berangkat dari matanya, dosa berangkat dari lisannya, dosa berangkat dari pemikiran atau pikirannya, dan mungkin dari anggota tubuh kita yang ada ini. Karena itu, orang yang terbaik memang orang yang selalu menyadari akan kesalahan, kekurangannya, sehingga segera kembali ke jalan Allah untuk bertobat kepadanya dan memohon maaf kepada sesama manusia jika kita mengalami kesalahan-kesalahan. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, penjelasan tentang marah apakah mungkin dihilangkan pokoknya dengan latihan atau tidak? Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa orang banyak menyangka bahwa marah itu dapat dihapus secara keseluruhan. Dan terhapusnya marah itu adalah, secara keseluruhan itu adalah dengan latihan. Itu pendapat seseorang. Nah, pendapat orang yang lain, para jamaah, bahwa marah itu tidak dapat diobati. Ya, tidak dapat diobati. Walaupun mungkin juga dengan latihan-latihan. Karena yang mengatakan bahwa marah itu tidak dapat diobati, dianalogkan sebagaimana marah itu adalah seperti budi pekerti, yang budi pekerti itu dianalogkan seperti bentuk tubuh. Nah, kalau bentuk tubuh ini kan tidak mungkin bisa dirubah. Tidak mungkin bisa dirubah. Kecuali memang ya terjadi perubahan-perubahan karena misalnya operasi plastik dan lain sebagainya Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kedua pendapat tersebut adalah dikatakan pendapat yang lemah. Jadi yang mengatakan bahwa marah itu
semuanya dapat terhapuskan. Yang kedua, marah itu sama sekali tidak dapat dihapuskan, tidak dapat dihilangkan. Kedua pendapat itu ternyata pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Kenapa? Karena selama kita ini masih mencintai sesuatu dan membenci sesuatu, maka yang namanya marah itu tidak mungkin bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Jadi selama kita masih mencintai sesuatu dan membenci sesuatu, maka yang namanya marah itu tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Sehingga selama sesuatu itu cocok dan yang lain tidak cocok, itu juga bisa menimbulkan kemarahan. Ya. Dan marah itu, para jamaah, memang mengikuti hal tersebut. Mengikuti cinta sesuatu, mengikuti membenci sesuatu, mengikuti bahwa ini cocok, bahwa ini tidak cocok. Marah itu mengikuti hal tersebut. Oke. Nah, jadi sesungguhnya manakala kita dimintai sesuatu, yang sesuatu itu menurut kita adalah misalnya sesuatu yang tidak baik, tapi kita dipaksa untuk dimintai hal tersebut, pasti kita akan menjadi marah. Ya. Pasti kita akan menjadi marah. Ya. Gitu. Nah, hanya saja para jamaah perlu kita ketahui bahwa secara keseluruhan apa yang dicintai oleh manusia itu para jamaah dibagi menjadi 3. Jadi secara keseluruhan apa yang dicintai oleh manusia itu para jamaah itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja 3 bagian tersebut? Bagian yang pertama, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sangat perlu bagi seluruh umat manusia. Apa yang tidak bisa lepas dari kepentingan seluruh umat manusia. Misalnya, tentang makanan pokok. Tidak ada orang tidak butuh makanan. Ya. Yang kedua misalnya tentang tempat tinggal. Tidak ada manusia tidak butuh tempat tinggal. Ya. Yang berikut tentang pakaian. Tidak ada manusia tidak butuh pakaian. Ya. Demikian juga tentang kesehatan badan. Ya. Sehingga misalnya kita punya satu-satunya makanan dan itu makanan pokok bagi kita. Kemudian makanan itu sangat kita butuhkan dalam rangka menjaga kesehatan stamina kita, tetapi kemudian itu direbut oleh seseorang, pasti kita akan marah. Karena itu memang sangat kita butuhkan. Demikian soal pakaian. Ya. Misalnya kita dalam kondisi berpakaian rapi, menutup aurat. Tahu-tahu kemudian kita dipaksa, ditelanjangi oleh seseorang. Sehingga aurat kita menjadi terbuka, pasti kita akan marah. Ya, pasti kita akan marah. Ya. Demikian pula dengan tempat tinggal satu-satunya. Lalu direbut oleh orang lain dengan alasan ini dan itu misalnya. Ya, pasti kita akan marah. Karena kita sudah tidak punya tempat tinggal yang lain. Kecuali di situ. Pasti kita akan marah. Karena setelah diambil tempat tinggal kita oleh orang lain, tentu kita akan menjadi bahasa Jawanya keleleran begitu. Lontang-lantung, tidak jelas kita mau bertempat tinggal di mana,
Sementara itu satu-satunya rumah kita. Satu-satunya rumah kita. Dan kita sudah tidak punya tempat tinggal yang lain. Tapi direbut oleh orang. Dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Pasti kita akan menjadi. Itu para jamaah. Jadi bagian pertama, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, ya, yang namanya makanan pokok, tempat tinggal, pakaian, kesehatan bahkan, sehingga barang siapa dituju badannya dengan dipukul misalnya, ya, maka tidak boleh tidak, pasti akan marah, mempertahankan dirinya, mempertahankan ya apa statusnya. Ngapain kita nggak ngapa-ngapain terus dipukul badan kita oleh orang lain, itu pasti kita akan menjadi sangat marah, ya, karena itu memang kebutuhan pokok kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang sangat perlu di mana manusia tidak dapat terlepas dari membenci hilangnya, ya, dan dari panas hati atau marah kepada orang yang mengumbar hal-hal tersebut. Artinya pasti akan membenci orang yang kemudian mengambil apa yang menjadi kebutuhan pokok kita. Apa yang menjadi kebutuhan pokok kita. Itu apa yang dicintai oleh manusia. Yang pertama, bagian yang paling pokok, ya, yaitu sesuatu yang memang semua manusia membutuhkan. Tidak ada manusia tidak membutuhkan hal tersebut. Mungkin walaupun hanya sangat sederhana tempat tinggalnya, bahkan mungkin bagi saudara-saudara kita yang memang hidupnya amat sangat dalam kondisi yang sangat lemah dalam hal ekonomi, dia pun masih tetap mencari tempat tinggal. Tidak tahu di kolong jembatan, atau mungkin bisa menempel di emperan-emperan toko seseorang dan lain sebagainya, itu masih tetap dibutuhkan. Nah, bagian yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dicintai oleh manusia, bagian yang kedua adalah sesuatu yang tidak sangat perlu. Kalau yang pertama, sesuatu yang sangat perlu. Yang kedua ini, sesuatu yang tidak sangat perlu bagi seseorang. Ya. Misalnya apa? Sesuatu yang tidak sangat perlu bagi seseorang itu apa misalnya? Seperti memiliki kedudukan. Ya. Memiliki status sosial yang tinggi. Ya. Memiliki harta yang banyak. Ya. Yang banyak nih catatannya. Memiliki harta yang banyak. Sehingga saking banyaknya itu sebenarnya ada harta-harta yang tidak dibutuhkan dalam memenuhi hajat hidupnya. Itu kan sesuatu keperluan yang tidak sangat perlu. Karena sangat banyak hartanya. Dan bahkan saking banyaknya itu akhirnya tidak dibutuhkan sebenarnya. Untuk memenuhi hajat hidupnya tidak dibutuhkan. Karena memang berlebihan atau sangat banyak. Misalnya juga kita memiliki kendaraan yang sangat banyak. Yang tidak semua kendaraan itu kita butuhkan. Sehingga istilahnya hanya untuk bangga-banggaan saja sebenarnya. Untuk mengangkat status sosialnya saja sebenarnya. Sementara sekian banyak kendaraan itu sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya, karena memang kita cukup satu atau dua kendaraan saja. Tidak butuh sampai kita memiliki 10, 15 sampai 50 kendaraan. Untuk apa? Itu kan tidak sangat perlu. Ya. Tidak sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Karena kita cukup punya satu saja kadang-kadang memang sudah cukup. Ya. Mungkin ada yang memang butuh dua. Ya, karena yang satu untuk ini, yang satu untuk itu. Tapi kemudian kalau sampai orang itu
memiliki kendaraan sampai 15 sampai 20. Nah, untuk apa itu? Pertanyaannya. Itu kan tidak sangat dibutuhkan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, maka sesungguhnya hal-hal ini menjadi dicintai menurut kebiasaan, dan hal tersebut dicintai adalah, ya boleh kita bilang karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita. Sehingga misalnya kita butuh punya emas dan perak, bahkan mungkin berlian, intan, dan lain sebagainya. Sehingga karena kita mencintai emas, perak, berlian, intan, dan sebagainya itu, sehingga kemudian emas, perak, intan, berlian itu kita simpan sedemikian rupa. Ya. Dan kemudian sesungguhnya kita tidak membutuhkan itu. Ya. Jadi kita tidak membutuhkan itu. Walaupun kita tidak membutuhkan itu, ketika emas perak yang kita cintai, yang kita simpan dengan rapi, dengan baik itu dicuri oleh orang lain, pasti kita akan menjadi marah. Ya, pasti kita akan menjadi marah. Ya, kita akan marah kepada pencurinya itu. Walaupun sesungguhnya kita tidak membutuhkan hal-hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, tidak membutuhkan. Gitu. Maka justru Bapak Ibu rahimahullah, untuk bagian yang kedua, yaitu sesuatu yang tidak sangat perlu bagi seseorang, ya, tidak sangat perlu bagi seseorang, bagian kedua, apa yang kita cinta ini tidak sesuatu yang tidak sangat perlu bagi seseorang, bagi kita, itu justru kadang-kadang para jamaah yang lebih banyak menimbulkan kemarahan. Ya, lebih banyak menimbulkan kemarahan. Jadi misalnya karena pangkat jabatannya dilepas, kekuasaannya direbut, dan lain sebagainya, itu justru kadang-kadang marah kita jauh lebih berkobar dibandingkan dengan sesuatu yang menjadi pokok dalam kehidupan kita. Sehingga Masya Allah, kalau orang itu memang sesungguhnya imannya kuat, bahwa hal-hal tersebut tidak sangat dibutuhkan, tidak sangat dibutuhkan dalam hidup, maka ketika kekuasaan itu lepas dari dirinya, ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, barangkali salah satu contoh saja, ketika almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilepas jabatannya dari RI 1, seorang presiden, karena diimpeach, itu apa yang beliau lakukan? Dia santai-santai saja, tidak ada masalah. Bahkan keluar dari istana negara dengan santai-santai saja, tidak ada masalah. Lebih mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Tidak pernah ada rasa dendam, tidak pernah ada rasa marah apapun. Justru pendukungnya yang marah luar biasa. Tapi almarhum Gus Dur sama sekali tidak. Karena dasar iman yang sangat kuat, dasar iman yang sangat tinggi, dan menyadari bahwa hal itu tidak menjadi sesuatu yang wajib ada pada diri seseorang. Itu kan hanya amanah saja, yang namanya kedudukan, yang namanya kekuasaan, ya, yang namanya jabatan, itu kan amanah saja. Ketika amanah itu kembali diambil oleh Allah, ya sudah, silakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi karena hal-hal tersebutlah para jamaah, sehingga kemudian kita
menjadi marah luar biasa. Padahal hal-hal tersebut, bagian kedua ini, sekali lagi, adalah sesuatu yang tidak sangat perlu bagi kehidupan manusia. Ya, jadi tidak sangat perlu bagi kehidupan manusia. Tapi kadang-kadang justru menimbulkan kemarahan yang lebih berkobar, yang lebih besar, ya, dibandingkan dengan kemarahan karena hilangnya sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi selama kita menuruti nafsu kita, hawa nafsu kita, memang selama itu pula para jamaah tidak ada orang yang kemudian tidak ingin menambah ini, menambah rumah, menambah perusahaan, menambah apalagi menambah toko, menambah rumah dan sebagainya. Memang selama kita masih terus mengikuti nafsu kita, ya memang tidak pernah kita berhenti dalam meraih hal-hal tersebut. Tetapi kemudian justru harusnya kita menyadari bahwa hal-hal tersebut sekali lagi tidak menjadi kebutuhan pokok dalam mempertahankan kehidupan kita. Tidak menjadi hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok. Sehingga karena kita sangat mencintai kedudukan, harta, kekayaan yang banyak itu, maka ketika harta kedudukan kita itu hilang, pasti kita akan menjadi marah, bahkan kadang-kadang marahnya lebih parah, lebih besar kemarahan seseorang karena kehilangan hal-hal tersebut dibandingkan dengan kehilangan hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan umat manusia. Nah, yang ketiga para jamaah, bagian yang ketiga, sesuatu yang sangat perlu bagi sebagian orang dan tidak perlu bagi orang lain. Jadi, sesuatu yang sangat perlu sebagian orang dan tidak perlu bagi sebagian orang yang lain. Itu kebutuhan hal-hal yang dicintai oleh manusia bagian yang ketiga. Ya. Orang lain merasa sangat perlu, tapi dirinya merasa sangat perlu, tapi orang lain tidak perlu. Gitu. Apa misalnya? Ya misalnya seorang kiai, seorang ulama, seorang syekh yang membutuhkan kitab untuk menjadi bahan kajian, lalu kitab itu dicuri oleh orang lain misalnya. Nah, itu kita bisa menjadi marah, karena itu sangat kita butuh. Tapi bagi orang lain kitab itu sama sekali tidak dibutuhkan. Memang tidak butuh, kan memang bukan kiai, bukan ustadz, bukan seorang alim, yang tidak membutuhkan hal itu. Ya, jadi perlu untuk sebagian orang, tetapi tidak perlu untuk orang lain. Seperti contohnya tadi. Ya. Misalnya juga kita punya binatang yang sebagian orang memang sangat perlu binatang itu, tetapi sebagian yang lain sama sekali tidak perlu. Ketika orang itu merasa sangat penting untuk memiliki binatang itu dan binatang itu menjadi lepas dari dirinya, maka pasti akan menimbulkan kemarahan. Ya, pasti akan menimbulkan kemarahan. Tetapi untuk orang lain itu tidak dibutuhkan, maka orang lain ya tidak akan marah. Itulah tingkatan yang ketiga tentang sesuatu yang dicintai oleh manusia. Sesuatu yang sangat perlu untuk sebagian orang dan tidak perlu untuk orang lain. Ketika sesuatu yang sangat perlu untuk seseorang dan itu hilang dari dirinya, pasti akan marah. Ya, pasti akan menjadi marah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, memang berbeda-beda ya menurut pribadi orang antara yang satu dengan yang lain. Nah, para jamaah rahimakumullah, sesungguhnya
cinta yang sangat perlu, cinta yang sangat perlu jamaah adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya. Dalam bahasa di kitab ini, sesungguhnya cinta yang sangat perlu, yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia adalah seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, walahu qutu yaumihi, faka'annama khizat lahu dunya bi khadafiri." Ini hadis yang redaksinya berbeda sebagaimana sudah sering saya sampaikan, ya. Tetapi maksudnya sama, ya. Tetapi maksudnya sama. Yang artinya Bapak Ibu para jamaah, kata Rasulullah, barang siapa pagi-pagi merasa aman pada dirinya, lagi sehat walafiat pada badannya, dan ia mempunyai makanan hari itu, niscaya seolah-olah dikumpulkan baginya dunia dengan seluruh. Masya Allah. Jadi kalau dalam hadis yang lain, man asbaha ma'afan fi badani, aminan fi syirbihi, wa indahu futu yaumihi, faka'annama khuyizat lahu dunya bihadafiri. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang sehat badannya, damai di hatinya, dan memiliki makanan untuk sehari-harinya, maka seakan-akan dunia beserta isinya diperuntukkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, sesuatu yang sangat kita butuhkan adalah yang pertama, sehat badannya. Oke, sehat badannya. Kemudian aminan fisribihi, sehat rohaninya. Sehat badannya, sehat rohaninya. Kemudian kita memiliki makanan untuk sehari-harinya, itulah sesungguhnya sesuatu yang sangat dibutuhkan umat manusia. Sehat badannya, kemudian sehat rohaninya, dan memiliki makanan untuk sehari-harinya, yaitu yang memang menjadi kebutuhan pokok manusia. Itu yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan umat manusia. Jadi sehat badannya itu merupakan cerminan sehat jasmaninya, damai di hatinya itu merupakan cerminan sehat rohaninya, dan memiliki makanan untuk sehari-harinya itu merupakan cerminan sehat sosial lingkungan di mana kita berada. Itu sebenarnya hal yang sangat pokok, yang harus dicintai, yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia. Sehat jasmani, sehat rohani, memiliki makanan sehari-hari, selesai. Itu sebenarnya yang harus kita cintai. Ya, itu yang harus kita cintai karena itu menjadi kebutuhan pokok sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka hendaknya Bapak Ibu rahimakumullah, kita ada ikhtiar-ikhtiar atau usaha-usaha untuk bisa, ya minimal itu bisa lebih menata tentang kemarahan-kemarahan kita itu, ya, tentang kemarahan-kemarahan kita tersebut. Nah,
bagaimana untuk memanage terjadinya kemarahan yang berhubungan dengan kebutuhan yang pertama tadi, bagian yang pertama tadi. Ya. Sehingga kemudian sekali lagi sifat marah kita tidak terlalu berkobar, gitu ya. Sifat marah kita tidak berlebihan, gitu. Nah, untuk memanage kemarahan kita terkait dengan hal yang pertama, kebutuhan pokok bagi umat manusia yang pertama tadi itu, Bapak Ibu, maka di sini istilahnya tidaklah latihan padanya agar hilang kemarahan hati, tetapi agar mampu tidak taat kepada marah dan menggunakannya secara lahiriah kecuali pada batas yang dianjurkan oleh agama dan dianggap baik oleh akal. Jadi kalau bagian kebutuhan manusia yang pertama itu bagaimana biar kita tidak terlalu marah? Apakah memang dengan latihan itu marahnya bisa menjadi hilang? Tidak bisa. Tidak bisa hilang sama sekali para jemaah. Tetapi dengan kita berlatih itu agar kita bisa merendahkan atau meminimkan kemarahan kita itu dengan latihan tersebut, bahkan kemudian agar kita mampu tidak taat kepada marah, ya. Jadi agar kita mampu tidak taat terhadap marah, sehingga perlu adanya latihan. Untuk menghilangkan sama sekali memang tidak mungkin. Siapa yang tidak marah ketika kemudian kebutuhan pokok kita diambil oleh orang lain, ya, tentu kita akan menjadi marah. Dan biar marah kita tidak terlalu berkobar, perlu yang namanya mujahadah, perlu yang namanya latihan, latihan dengan sungguh-sungguh dan memaksakan diri kita agar kita tidak terlalu marah, agar kita tidak terlalu marah. Adapun mengekang pokok kemarahan dari hati, maka demikian itu tidak menjadi tuntutan tabiat dan itu tidak mungkin. Jadi kalau latihan yang kita lakukan itu untuk menghilangkan kemarahan sama sekali itu memang tidak mungkin. Karena memang kita butuh hal-hal tersebut. Tadi siapa yang tidak marah? Ya, kita punya makanan pokok satu-satunya untuk mempertahankan kesehatan diri kita lalu diambil oleh orang lain. Siapa yang tidak marah ketika kita sudah berpakaian rapi, kemudian ditelanjangi kita, misalnya bahkan mungkin di tempat terbuka, siapa yang tidak marah jamaah? Pasti akan marah. Tetapi jamaah rahmatullah dengan kita latihan-latihan itu, biar kita tidak mengikuti rasa marah kita, sebab orang itu jamaah secara keseluruhan, kalau sudah dalam kondisi marah itu para jamaah, memang pada umumnya kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Pada umumnya memang seperti itu, ya. Kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan menjadi kita lakukan. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Itulah bedanya kita dengan seorang uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saja yang berbeda, ya, dalam persoalan marah ini nanti. Dan itu nanti akan kita jelaskan berikutnya. Akan kita jelaskan berikutnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, itu bagaimana kita melatih diri melakukan mujahadah biar rasa kemarahan kita itu sekali lagi tidak terlalu berkobar. Memang latihan perlu kita lakukan untuk hal yang pertama, tetapi menghilangkan sama sekali rasa marah tidak mungkin. Menghilangkan rasa marah memang tidak mungkin.
hal yang terkait dengan kebutuhan pokok manusia yang pertama tadi. Itu. Nah, bagaimana dengan bagian yang kedua? Adapun bagian yang kedua para jamaah, mungkin dengan latihan sampai kepada terlepas dari kemarahan kepadanya. Karena mungkin di luar kecintaannya dari hati. Demikian itu dengan pengetahuan bahwa tanah airnya adalah kuburan dan tempat tinggalnya adalah akhirat dan sesungguhnya dunia adalah tempat penyeberangan yang diseberanginya dan dicari perbekalan dari dunia bencana atasnya di atas tanah airnya dan tempat tinggalnya. Maka ia kemudian menjadi zuhud di dunia dan menghapuskan cinta dunia di dalam hatinya. Jikalau manusia mempunyai misalnya seekor anjing yang seekor anjing itu tidak dicintainya, maka ia tidak akan menjadi marah apabila anjing itu diambil oleh orang lain, apabila anjing itu dipukul oleh orang lain. Kenapa? Ya karena memang dia tidak mencintai. Nah, jadi untuk bagian yang kedua, tentang kebutuhan manusia yang kedua yang juga bisa menyebabkan marah jika itu menjadi hilang atau menjadi rusak, memang itu para jamaah bisa disikapi dengan melakukan latihan-latihan sehingga terlepas dari kemarahan sama sekali, bisa terlepas. Kenapa kok bisa marahnya bisa terlepas sama sekali untuk bagian yang kedua ini? Karena para jamaah kita mengetahui dan menyadari istilahnya di sini bahwa tanah airnya adalah kuburan. Itu tempat kita yang sebenarnya. Dan tempat tinggalnya adalah di akhirat. Dan sesungguhnya dunia adalah tempat penyeberangan yang diseberanginya dan dicari perbekalan dari dunia. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa hal-hal yang hilang dari kita dari kebutuhan yang kedua tadi, bagian kedua itu memang tidak semuanya kita butuhkan. Maka menjadilah kita orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu orang yang tidak terlalu mencintai dunia. Orang yang zuhud itu orang yang tidak terlalu mencintai materi, harta kekayaan. Bukan kemudian tidak butuh orang itu memiliki harta kekayaan, butuh, tapi tidak terlalu dicintai. Sehingga harusnya kita, kalau sudah memiliki sifat zuhud, tidak terlalu mencintai harta kekayaan kita itu harus dikeluarkan dari sini, coba. Ya. Sebab kalau harta kekayaan kita itu masih ada di sini, berat untuk mengeluarkan. Maka taruhlah harta kekayaan kita ada di dua tangan kita ini. Sehingga kita lebih mudah mengeluarkan. Silakan. Monggo, silakan. Silakan. Karena memang kita tidak terlalu mencintai dunia. Sehingga misalnya kita butuh rumah itu memang hanya satu, ya. Tetapi kemudian sesungguhnya kita punya rumah 5 dan yang satu lagi itu diambil oleh orang lain misalnya, maka dengan kita memiliki sifat zuhud, ya sudah silakan. Memang saya tidak membutuhkan itu. Atau bahkan mungkin dengan diikhlaskan menjadi salah satu daripada amal ibadah kita. Menjadi salah satu daripada sedekah kita. Karena memang kita tidak membutuhkan itu. Sehingga diambil orang pun rumah kita tidak akan menjadi marah karena kita mengedepankan untuk kehidupan, kebahagiaan kehidupan di akhirat. Jadi istilahnya sedekah tanpa repot karena sudah langsung diambil oleh orangnya. Tidak usah kita menyerahkan tetapi sudah langsung diambil oleh orangnya. Ya. Jadi tanpa kita harus repot. Ya. Jadi kalau kita mengenal untuk kebahagiaan hidup di akhirat dan kita tidak merasa semuanya itu harus saya miliki, maka
kalaupun kemudian salah satu daripada harta kekayaan kita itu diambil oleh orang, maka kita tidak akan menjadi marah. Bahkan mungkin kita akan mengikhlaskannya. Karena memang kita ingin mendapatkan justru kebahagiaan hidup di akhirat, bukan semata-mata kebahagiaan hidup di dunia. Dan ingat para jamaah, dunia mazra'atul akhirah. Jadi memang dunia ini para jamaah adalah sawah ladang untuk negeri akhirat. Jadi saat kita di dunia ini harus banyak menanam kebaikan, dan insya Allah saat kita banyak menanam kebaikan saat hidup di dunia ini, maka kita akan memanennya nanti di akhirat kelak. Kita akan memanennya nanti di akhirat kelak. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, jadi latihan untuk menghilangkan kemarahan untuk apa yang kita cintai, bagian kedua tadi itu memang betul-betul kita bisa hilang sama sekali. Nah, karena kita sekali lagi lebih mengedepankan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Sehingga tidak terlalu marah ketika hilang apa yang kita cintai yang ada pada bagian yang tadi, karena memang itu bukan menjadi kebutuhan pokok. Itu bukan menjadi kebutuhan pokok dalam hidup. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga beliau pernah marah, sehingga sampai memerah kedua pipi beliau. Itu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir. Pernah Rasulullah itu sampai marah, ya. Tetapi marahnya beliau memang berbeda jemaah dengan marah kita. Sangat berbeda dengan marah kita. Itu. Sehingga Rasulullah SAW beliau pernah bersabda begini. Allahumma ana basyarun aghdhabu kama yaghdhabul basyar. Fa ayyuma muslimun sababtuhu aw la'natuhu aw darabtuhu faj'alha minni salatan alaih wa zakatan wa qurbatan tuqarribu ilaik yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, wahai Allah, aku adalah manusia yang marah seperti manusia lain marah. Maka siapa saja orang muslim yang aku caci atau aku kutuk atau aku pukul, maka jadikanlah itu daripadaku sebagai sholat atasnya, zakat dan pendekatan yang mendekatkan dirinya kepadamu pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah pun pernah marah sebagaimana marahnya manusia pada umumnya. Sehingga beliau mengatakan, siapa saja orang muslim yang pernah aku caci, yang pernah aku kutuk, yang pernah aku pukul, maka jadikanlah itu daripadaku sebagai sholat atasnya. Jadi kalau keikhlasan orang yang pernah katakan misalnya dikutuk, dipukul oleh Rasulullah, kalau ikhlas ya, maka itu sebagai sholat atasnya. Zakat dan pendekatan yang mendekatkan dirinya kepadamu, kepada Allah, besok pada hari kiamat. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Demikian pula dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Berkata, wahai Rasulullah, apakah saya menulis daripadamu setiap yang engkau katakan di waktu marah dan ridho? Jadi katakanlah sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya akan menulis apapun yang jenengan katakan, baik jenengan waktu itu saat marah maupun saat ridho, saat tidak marah maksudnya. Apakah semua harus saya tulis ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau bersabda, uktub fawalladhi ba'atha bil haqqi nabiyyan
ma yakhruju minhu illa haqqu wa asyara ila lisani. Kata Rasulullah jemaah, tulislah demi zat yang telah mengutusku sebagai nabi dengan hak, tidak keluar daripada ini selain kebenaran, dan beliau memberikan isyarat pada lidahnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi para jemaah, kalau Rasulullah, ya semuanya yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan, baik pada saat ridho, pada saat enak maksudnya, tidak marah, maupun pada saat marah, itu memang semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau mengizinkan sahabat Abdullah ya bin Amr bin Al-As tadi itu untuk menulis apapun yang dikatakan oleh beliau, baik pada saat ridho maupun pada saat sedang marah. Karena memang apa yang diucapkan beliau, sekali lagi kembali kepada Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi beliau tidak mengucapkan sesuatu karena nafsunya, tetapi apapun yang beliau ucapkan adalah wahyu yuha, wahyu yang diturunkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penjelasannya begini, jemaah. Beliau tidak bersabda, aku tidak marah. Tetapi beliau bersabda, sesungguhnya kemarahan tidak mengeluarkanku dari kebenaran. Nah, ini yang beda dengan kita. Jadi, aku tidak marah, tetapi beliau bersabda, beliau tidak bersabda, aku tidak marah, tetapi beliau bersabda, sesungguhnya kemarahan tidak mengeluarkanku dari kebenaran. Ketika beliau marah, itu tidak menyebabkan dia keluar dari kebenaran. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan tidak keluar dari kemarahan. Ini sekali lagi yang sangat berbeda dengan kita. Kalau kita sedang marah itu, sudah tidak mampu mengontrol diri. Okay? Sudah tidak mampu mengontrol diri, sehingga bisa saja kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang itu adalah di luar hal-hal yang dibenarkan dalam syariat Islam. Maksudnya para jamaah, sesungguhnya kemarahan tidak mengeluarkanku dari kebenaran itu maksudnya para jamaah, aku tidak berbuat dengan apa yang diharuskannya di saat sedang marah itu. Itu jamaah bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah walaupun marah, beliau tetap terkendali dengan kemarahannya itu, kemudian tidak melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Tetapi marah tetap tidak mengeluarkan dari kebenaran. Ya, tetap benar. Makanya marah maupun ridho, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, tetap harus dicatat, karena kemarahan beliau tidak menyebabkan beliau keluar dari kebenaran. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha pernah marah pada suatu kesempatan, istri beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, kepada Aisyah itu, mengapa setanmu datang kepadamu? Ya. Jadi ketika Aisyah itu marah, Nabi dawuh, mengapa setanmu datang kepadamu? Aisyah kemudian menjawab para jamaah, apakah bagimu setan? Artinya ketika Aisyah dibilang, mengapa setanmu datang kepadamu? Justru Aisyah tanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga punya setan ya Rasul? Gitu ya, seakan-akan begitu. Apakah bagimu juga setan ya Rasul? Artinya, apakah engkau juga punya setan ya Rasul? Ya. Lalu beliau bersabda, nah ini lalu beliau bersabda, bala, walakinni da'autullaha fa'anani alaihi fa'aslama fala ya'muruni illa bil khair. Masya Allah. Ya. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Aisyah. Nah, ini bedanya memang kita dengan Rasulullah. Ketika Aisyah bertanya, apakah bagimu setan? Apa jawaban Rasulullah? Iya. Ya, saya juga punya setan. Seakan-akan begitu Rasulullah. Tetapi, nah ini bedanya. Ya.
tetapi aku berdoa kepada Allah. Lalu dia menolongku atas setan, maka saya selamat dan tidak menyuruhku kecuali dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi memang semua manusia itu punya korin, jemaah. Istilahnya korin. Korin itu teman. Ya, teman kita itu adalah setan itu. Iblis itu. Nah, sampai Aisyah pun bertanya, apakah engkau juga diberi oleh Allah korin ya Rasul? Iya, saya juga diberi korin oleh Allah. Tetapi saya berdoa kepada Allah, kemudian Allah menolongku, sehingga korinku, setan yang diikutkan oleh Allah kepadaku itu, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi hanya bisa menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang baik. Ini bedanya jamaah, korin kita dengan korinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau korinnya Rasulullah itu sudah ditundukkan oleh Allah, sehingga dia tidak mampu menjerumuskan Rasulullah, dia tidak mampu untuk menyesatkan Rasulullah. Nah, yang menjadi persoalan kan korin kita ini jamaah. Jadi kalau korin kita ini jamaah yang menjadi masalah, karena korin kita ini tidak ditundukkan oleh Allah, sehingga memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk memudahkan kita menyulut kepada persoalan-persoalan yang menyebabkan kita menjadi marah. Itu adalah di antara peran daripada korin kita jemaah. Karena korin kita sekali lagi jemaah tidak ditundukkan oleh Allah. Oke? Korin kita tidak ditundukkan oleh Allah. Yang terakhir, oke? Ya, yang terakhir bagian yang ketiga jemaah, maka para jemaah, kalau yang ketiga tadi ya memang mudah untuk menyikapi agar kita tidak marah. Karena tadi kan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain dan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang lain. Tentu kalau kita marah karena sesuatu sebenarnya kita butuhkan, maka marah itu para jamaah harus bisa dikendalikan bahwa Allah lebih menyukai orang yang tidak marah daripada orang yang marah. Sehingga harusnya dia tadi marah karena sesuatu yang hilang tadi, sesuatu yang sangat dibutuhkan, tapi dia mengingat bahwa Allah itu lebih mencintai orang yang tidak marah, ya, dan Allah lebih membenci kepada orang yang marah, sehingga bisa merendahkan, melemahkan rasa marahnya. Tentu kemudian sesuatu yang hilang yang dicintai tadi itu tentu kemudian disikapi dengan cara kita bisa membeli kembali, misalnya tadi kitab yang hilang kita bisa membeli kembali dan kita kemudian ikhlaskan apa yang hilang tadi itu, sehingga kita lebih mencintai apa yang dicintai oleh Allah, yaitu Allah mencintai orang yang tidak marah dan Allah lebih membenci kepada orang-orang yang marah. Itulah para jamaah tentang kebutuhan dalam kehidupan, yang kemudian kebutuhan dalam kehidupan ada 3 macam itu, yang kemudian itu bisa menyulut untuk kemarahan kita, dan bagaimana menyikapi tentang kemarahan-kemarahan kita dalam kebutuhan-kebutuhan tadi yang dibagi menjadi 3, maka sudah saya sampaikan tadi seperti yang sudah saya jelaskan tersebut. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Lina. Monggo Bu Lina.